Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Putri dengan NIM 210600036. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan uh, mata kuliah makroekonomi pada bab 8 pertumbuhan ekonomi 2. Pertama, ada kemajuan teknologi dalam model slow. Dalam model slow ini tidak dijelaskan bagaimana kemajuan teknologi itu, tapi menganggapnya sebagai hal pasti dan menunjukkan bagaimana interaksinya dengan variabel lain dalam proses pertumbuhan ekonomi tersebut. Kemudian, dalam materi ini kita dapat mengajukan pertanyaan bagaimana kebijakan publik suatu negara itu dapat mempengaruhi tingkat dan pertumbuhan standar kehidupan warga negara. Yang mana 5 pertanyaan tersebut, yang pertama, apakah sebaiknya masyarakat menabung lebih banyak atau sedikit? Yang kedua, bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi tingkat tabungan? Yang ketiga, adakah beberapa tipe investasi yang kebijakannya sebaiknya didorong? Yang keempat, apa institusi yang memastikan sumber-sumber daya ekonomi dimanfaatkan sebaik-baiknya? Yang kelima, bagaimana kebijakan dapat meningkatkan tingkat kemajuan teknologi? Dengan model slow tersebut, dia menyediakan bingkai teoris di mana dalamnya kita mempertimbangkan isu-isu berikut ini. Yang pertama menambahkan efisiensi tenaga kerja atau E. Untuk memasukkan kemajuan teknologi, fungsi produksi ditulis dengan Y sama dengan fungsi dari K, kapital, dan L, yaitu labor, dikalikan dengan E atau efisiensi. Sehingga labor dikalikan dengan E mengukur jumlah pekerja. Ini akan memasukkan jumlah pekerja atau labor dalam efisiensi setiap pekerja. Dinyatakan bahwa output total atau Y bergantung pada modal dan pekerja. Esensi modal ini adalah kenaikan dari efisiensi analog dengan kenaikan jumlah pekerja. Dengan kata lain, seseorang pekerja jika 2 kali lebih produktif dapat dianggap sebagai 2 pekerja. Labor dikalikan dengan efisiensi berlipat ganda dan perekonomian diuntungkan dari produksi barang dan jasa yang akan meningkat. Selanjutnya, kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja. Kemajuan teknologi menyebabkan efisiensi tumbuh pada tingkat G dan labor tumbuh pada tingkat N. Dan menjadi jumlah pekerja, labor dikalikan dengan efisiensi, tumbuh pada tingkat N ditambahkan dengan G. Sekarang, perubahan persediaan modal per pekerja yaitu diperoleh delta K sama dengan I dikurang dengan sigma N ditambah G dikalikan dengan K, di mana I sama dengan S fungsi dari K. Berikut ini merupakan kurva yang menunjukkan kondisi pekerja dengan kondisi mapan. Yang garis lurus ini adalah fungsi sigma N ditambah G dikalikan K, dan investasi menunjukkan garis yang agak melengkung sedikit. Dengan catatan, K sama dengan kapital dibagikan dengan labor efisiensi dan Y sama dengan L dikali efisiensi. Jadi, Y fungsi dari K sekarang akan berbeda. Juga bila G ditambahkan, GK diperlukan untuk penyediaan modal pada pekerja efektif baru muncul dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja pada tingkat G
mempengaruhi modal pertumbuhan slow dengan cara yang hampir sama sebagaimana dilakukan pertumbuhan populasi pada tingkat N. Sekarang, karena K didefinisikan sebagai jumlah modal per pekerja efektif, kenaikan jumlah pekerja efektif karena kemajuan teknologi cenderung mengurangi K. Pada kondisi mapan, investasi akan mengatasi dengan tepat penurunan pada K karena depresiasi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Dampak dari kemajuan teknologi tersebut yaitu modal per pekerja efektif ada konstan pada kondisi mapan. Karena Y fungsi kapital, output per pekerja efektif juga konstan. Namun, efisiensi tiap pekerja aktual tumbuh pada tingkat G. Jadi, output per pekerja Y per L sama dengan Y dikalikan dengan E. Juga tumbuh pada tingkat G. Output total yaitu Y sama dengan Y dikalikan dengan E dikalikan dengan L pada tumbuh pada tingkat N ditambahkan dengan G. Hanya kemajuan teknologi yang dapat menjelaskan bagaimana pertumbuhan berkelanjutan dan kenaikan standar kehidupan berkelanjutan. Pengenalan kemajuan teknologi juga memodifikasikan kriteria untuk kaidah emas. Tingkat modal kaidah emas sekarang didefinisikan sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif. Jadi, kita dapat menunjukkan bahwa konsumsi kondisi mapan per pekerja efektif adalah C bintang sama dengan fungsi dari K bintang dikurangi dengan sigma ditambah N ditambah dengan G dikalikan dengan K bintang. Pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal neto atau MPK dikurangkan dengan sigma, maka dengan tingkat pertumbuhan output total N dan G ditambah dengan G. Karena perekonomian aktual mengalami baik pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi, kita harus menggunakan kriteria ini untuk mengevaluasi apakah perekonomian aktual ini memiliki modal lebih banyak atau sedikit daripada perekonomian kondisi mapan pada kaidah emas tersebut. Dari pertumbuhan ke kenyataan pertumbuhan. Sejauh ini kita telah memperkenalkan kemajuan teknologi ke dalam model slow untuk menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan pada standar kehidupan. Dan sekarang kita akan mendiskusikan bagaimana teori itu memenuhi kenyataan. Menurut model slow, kemajuan teknologi menyebabkan nilai banyak variabel untuk naik bersama-sama pada kondisi mapan. Sifat ini disebut dengan pertumbuhan berimbang atau balanced growth. Pada kondisi mapan, output per pekerja, Y per L, dan persediaan modal per pekerja, K per L, keduanya tumbuh pada tingkat G, yang adalah tingkat kemajuan teknologi. Ini konsisten dengan data Amerika AS di mana G bernilai sekitar 2% secara konsisten sejak tahun 50 tahun yang lalu. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi harga-harga faktor pertumbuhan upah real pada tingkat kemajuan teknologi, tapi harga sewa modal real tetap konstan setiap saat. Lagi selama 50 tahun terakhir, upah real telah meningkat 2% dan telah meningkat hampir sama dengan GDP real. Namun, harga sewa modal real atau pendapatan modal real dibagi persediaan modal telah sekitar sama. Konvergensi. Sifat mengejar ketertinggalan disebut dengan konvergensi. Jika tidak ada konvergensi, negara yang awal miskin pasti akan tetap miskin. Model slow akan membuat prediksi
tentang kapan konvergensi akan terjadi. Menurut model, apakah dua perekonomian akan bertemu tergantung pada mengapa mereka berbeda pada awalnya, yaitu dengan tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan populasi, dan akumulasi human capital. Berikut ada perbedaan pendapatan dari hasil. Yang pertama, faktor-faktor produksi seperti kuantitas modal fisik dan human capital. Yang kedua, efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi. Secara sederhana, pekerja di negara miskin tidak memiliki alat dan keterampilan, atau mereka tidak dapat memanfaatkan alat dan keterampilannya secara optimal. Tingkat tabungan akan menentukan tingkat modal dan output kondisi mapan. Suatu tingkat tabungan tertentu menghasilkan kondisi mapan kaidah emas yang memaksimumkan konsumsi per pekerja. Pada produk marginal modal dari depresiasi atau MPK dikurang dengan sigma, akan membandingkan dengan tingkat pertumbuhan output total N ditambahkan dengan G. Sehingga pada kondisi mapan kaidah emas diperoleh MPK dikurang sigma sama dengan N ditambah dengan G. Jumlah modal pada kondisi mapan kaidah emas. Yang pertama, jika perekonomian beroperasi dengan modal lebih banyak daripada kondisi mapan kaidah emas, maka MPK dikurang dengan sigma lebih kecil dari N ditambah dengan G. Sebaliknya, jika perekonomian beroperasi dengan modal lebih sedikit daripada kondisi mapan kaidah emas, maka MPK dikurang dengan sigma lebih besar daripada N ditambahkan dengan G. Untuk membuat perbandingan di perekonomian Amerika Serikat, kita perlu menaksirkan tingkat pertumbuhan output N ditambah dengan G dan produk marginal neto MPK dikurang sigma dan GDP AS tumbuh sekitar 3% per tahun. Jadi, N ditambah dengan G sama dengan 0,03 dan sehingga kita dapat menaksirkan produk marginal modal netonya dari fakta-fakta berikut, yaitu persediaan modal sekitar 2,5 kali GDP satu tahun atau K yang diperoleh sama dengan 2,5, depresiasi modal sekitar 10% GDP atau DK yaitu 0,1, dan pendapatan modal sekitar 30% GDP atau MPK dikalikan dengan K sama dengan 0,3. Jadi, kita dapat menyelesaikan tingkat depresiasi dengan membagi persamaan 2 dengan persamaan 1. Sehingga diperoleh hasil adalah 0,04. Dan kita dapat menyelesaikan produk marginal modal dengan membagi persamaan 3 dengan persamaan 1. Sehingga MPK yang diperoleh adalah 0,12. Jadi ada sekitar 4% persediaan modal terdepresiasi tiap tahun dan produk marginal modal sekitar 20% per tahun. Produk marginal modal neto MPK dikurang D memperoleh sekitar 8% per tahunnya. Sekarang kita dapat melihat bahwa pengembalian modal MPK dikurang sigma sama dengan 8% per tahun, jauh di atas tingkat pertumbuhan perekonomian, yang hanya 3% per tahunnya. Ini dapat mengidentifikasikan bahwa persediaan modal pada perekonomian AS jauh di bawah tingkat kaidah emas. Dengan kata lain, jika AS menabung dan menginvestasikan bagian yang lebih banyak dari pendapatannya, maka ia akan tumbuh lebih cepat dan akhirnya akan mencapai kondisi mapan dengan konsumsi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada mengubah tingkat tabungan.
Tabungan masyarakat adalah selisih antara apa yang pemerintah terima dalam pendapatan pajak yang dikurangi apa yang dibelanjakannya. Ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, maka akan terjadinya defisit anggaran. Namun, ketika pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan, maka akan diperoleh surplus anggaran. Tabungan swasta adalah tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga maupun perusahaan. Membangun institusi yang tepat. Negara-negara mungkin memiliki berbagai tingkat produktivitas sebagian karena mereka memiliki berbagai institusi yang mengatur alokasi sumber daya mereka yang langka. Sebagai contoh, tradisi legal atau suatu negara adalah institusi. Contoh lainnya adalah kualitas pemerintah sendiri dan tingkat korupsi yang ada dalam infrastruktur politiknya. Mendorong kemajuan teknologi. Model Slow menunjukkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan dalam pendapatan per pekerja harus berasal dari kemajuan teknologi. Dalam model Slow menganggap kemajuan teknologi sebagai variabel eksogen dan karenanya tidak menjelaskan. Mulai dengan fungsi produksi sederhana, Y sama dengan AK, di mana Y adalah output, dan K adalah persediaan modal, dan A adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang dihasilkan tiap unit modal. Fungsi produksi ini tidak memiliki pengambilan modal yang kian menurun. Satu unit modal tambahan akan menghasilkan konstanta unit output tambahan seberapapun modal yang ada. Ketiadaan pengembalian modal yang kian menurun ini merupakan perbedaan kunci antara model pertumbuhan endogen dan dengan model slow. Kita dapat menggambarkan akumulasi modal dengan persamaan yang mirip dengan yang kita gunakan, yaitu delta K sama dengan Y dikurang dengan sigma K. Persamaan ini menunjukkan bahwa perubahan persediaan modal sama dengan investasi dikurangi dengan depresiasi. Kita gabungkan persamaan ini dengan fungsi produksi sehingga kita mendapatkan persamaan delta Y per Y sama dengan delta K per K sama dengan A dikurang dengan sigma. Sehingga persamaan ini menunjukkan apa yang menentukan tingkat pertumbuhan output sehingga SA lebih besar daripada sigma. Pendapatan perekonomian tumbuh selamanya bahkan tanpa asumsi kemajuan teknologi eksogen. Pada model slow, tabungan mendorong pertumbuhan sementara, tetapi pengembalian modal yang kian menurun akhirnya mendorong perekonomian mendekati kondisi mapan, di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen. Sebaliknya, pada model pertumbuhan endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan. Schumpeter menyatakan bahwa kemajuan ekonomi berasal dari proses penghancuran kreatif. Menurut Schumpeter, penggerak kemajuan adalah pengusaha dengan ide-ide untuk produk baru, dengan cara baru menghasilkan produk lama atau beberapa inovasi lain. Konsep penting pada bab ini yaitu ada efisiensi tenaga kerja, kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja, teori pertumbuhan endogen. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.